Kepedulian bantuan kepada anak-anak yatim tersebut terlalu banyak. Kalau saya mau bercerita hadis-hadis Rasulullah, anjuran Rasulullah, perintah Allah untuk menyantuni mereka anak-anak yatim, memberikan pertolongan sangat banyak sekali. Di antaranya sabda Rasulullah, beliau mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Dan manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang sangat dekat kepada Allah, manusia yang banyak memberikan manfaat kepada manusia-manusia yang lain. Allah yataqabbal minhum insyaallah wa yukrimhum bi bisharat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ana wa kafil al-yatim kahatain wa ashara bis-sababah wal-wusta kinayah ala anna kafil al-yatim yakun qarib min an-nabi yawm al-qiyamah fil jannah. Saya berdoa, kata beliau, semoga semua yang beramal hari ini saya nolongin senyum terima ben Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diikhlaskan oleh Allah dan kita mendapatkan kabar gembira seperti yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya dan orang yang peduli kepada anak-anak yatim seperti dua benda ini, jari telunjuk dan jari tengah, rapat. Sengkok ben orang seopen ke anak yatim rapat. Artinya apa? Orang selebur, seopen, senolong anak yatim bekal semak atau tangkeh ben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sorgana Allah. Moga-moga kabeh kan ditopaki ning akhirat semak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajazallahu khair al-mutasaddiqun ala haula al-yatama wa ala al-aramil jazahumullah khair. Warada fil hadith قال إن صدقة أحدكم إن الله لا يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه أي غنمه أو ماشيته الصغار هذا لما يربيه حتى يكبر هكذا الصدقة يربيها الله تنمو وتزداد حتى قال اللقمة تكون مثل جبل أحد. اللقمة يوم القيامة تأتي من الثواب مثل جبل أحد. Dan perlu kita ketahui, bantuan-bantuan yang kita tadi sumbangkan mungkin nilainya tidak seberapa, mungkin kecil bagi kita, tetapi kalau Allah menerimanya tidak ada yang kecil. Satu suapan nasi, satu roti kita berikan, itu nanti di hari kiamat bisa menjadi seperti gunung yang besar pahalanya. Satu benda kecil, uang mungkin obeng saya kata ibu 20.000, pakai nanti hari kiamat bisa jadi miliaran kencerna. Karena apa? Allah berfirman dan Rasulullah bersabda, Allah akan mengembangkan, Allah akan terus membesarkan sedekah kalian sebagaimana kalian memelihara anak kambing. Alhamdulillah, pacar ni kalau paringi banyak saya paringi embik kan itu. Tadi sudah dijelaskan oleh panitia, mungkin embik pun abudu. Panjenengan makin sedekah abareng setong embik, nanti puluhan tahun yang lagi sudah menjadi ratusan kambing, sudah menjadi ribuan kambing. Abareng embik setong depan di akhirat ajunan ngakungin embik jutaan. Embik bahasa kan itu. Nika ambil panjenengan lambat saya apa yang ambil setong ke anak yatim semakin ben Allah ibu budu jadi jutaan ambil kali itu kencaran dari Gusti Allah dijaga oleh Allah terus dipupuk dikembangkan. Sedekah yang kecil kalau diterima maka itu nanti akan menjadi besar di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang hari ini yang menyumbangkan akan dipupuk dikembangkan sedekah kita oleh Allah sehingga pahalanya sangat besar di akhirat. ومن مشى في حاجة أخيه قال النبي عليه الصلاة والسلام من مشى في حاجة أخيه كما جاء في الحديث الصحيح كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين. هذا لمن اعتكف يوم فكيف بمن اعتكف 10 سنين وهذا خير من 10 سنين من اعتكاف 10 سنين عندما تمشي في حوائج الأيتام في حوائج الأرامل في حوائج المساكين تكون لك منزلة عظيمة وخاصة عند الله سبحانه وتعالى. Dan juga orang-orang yang suka memberi bantuan, menolong orang lain, suka bersedekah, lampe, lebur, areng-bareng, Nabi pernah memberi kabar gembira.
kencernah nolong orang, kencernah nolong yatim, nolong janda, itu lebih besar pahalanya daripada iktikaf di Masjid Nabi. Kama Masjid Nabi ini? Di Madinah, di Masjid Nabawi, nolong setong orang yatim, membantu satu orang yang membutuhkan, pahalanya lebih besar daripada iktikaf di Masjid Nabi 10 tahun. Bila 10 tahun nanti nang Madinah. Nang naik haji berapa hari nang Madinah. Orang iktikaf 10 tahun di Masjid Kanjeng Nabi, rajaan ki orang selebur abentoh nolong orang. Alhamdulillah. Seareh iktikaf dengan Masjid Kanjeng Nabi, pernah ada keterangan dari Rasulullah, orang yang iktikaf 1 hari di Masjid Nabi itu akan Allah jauhkan daripada neraka, Allah jauhkan daripada musibah-musibah seperti jauhnya bumi dari barat dan ke timur. Artinya jauh dari balai, jauh dari musibah. Iktikaf seareh, man 10 tahun. Lebih raja dari iktikaf kadintok nolongin orang, membantu anak-anak yatim, memberikan sumbangan-sumbangan. Makanya nanti tidak ada pahala yang lebih besar. Tak ada orang seoleh kenceran lebih raja dari orang selebur nolong orang. Kalah orang seiktikaf, saya ngaji, saya cuman ibadah ubudiyah, kalah ke orang yang supel, orang yang suka membantu, orang yang dermawan, orang yang hidupnya banyak menolong orang. Ini nanti yang pahalanya akan sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. وفي الحديث أيضا في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. عندما تسعى في حوائج إخوانك المسلمين يتولى الله السعي في حوائجك. Malah dalam setong keterangan, Allah Subhanahu wa taala akan selalu peduli dan perhatian kepada orang yang perhatian kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Mon beda orang lebur nolong orang, maka setiap penolong orang gak dintok Allah. Ketika kita bantu orang, Allah mempersiapkan bantuan. Gulaban panjenengan pasti punya masalah di dunia kadito. Gulaban panjenengan pasti punya urusan di dunia. Ada yang urusan kecil, sedang, besar, banyak seindik masalah. Sobung orang tak ngagungin masalah, tapi orang ngagungin masalah. Tapi orang selebur nolong, membantu orang lain, Allah sejati penolongan. Allah yang siap membantu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang suka menolong orang-orang lain. هكذا كان حال كثير من الأولياء ومن الصالحين. هكذا حتى كان شيخ شيوخنا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف قال: كنت أذهب إلى بعض التجار، قال نهين نفسي من أجل الأرامل، قال نسعى إلى بعض التجار وقد يرى نفسه أنه في موقف يعني إهانة أو شيء، ولكنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال من أجل اليتامى ونأخذ شيء منهم من أجل نعطيه اليتامى والفقراء والأرامل. هكذا كان الأولياء يعرفون عظمة هذا المقام وهذا السعي. هو في ظاهره يمكن ترى دلة أو شيء، ولكنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وخاصة لمن صدق في نيته، لمن صدق وكان أمينا في ذلك. Sekadito keberadaan para orang-orang saleh, para orang-orang sesemak ke Allah, hidupnya selalu dihiasi setiap hari berfikir untuk membantu orang lain, menolong orang lain. Ada salah satu dari guru kami dan guru Abdina Jaibon, beliau yang terkenal sangat dermawan, lakona mon bedering soki yang tarik, tolongin jadi bedering tandi, itu ada sumbangan anak yatim, nengka ulama. Tapi lakona, walaupun beliau datang ke rumahnya seperti menghinakan diri, tetapi beliau berkorban. Apa ada panitia nih kan? Panitia ngajak orang, mengumumkan sana, ya ajak, ayo noro, ayo agabung, ayo nyebeng. Seakan-akan mereka minta, tetapi mereka itu bukan meminta. Mereka mengajak kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang seperti ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sadaqah tudfi ghadab ar-rabb. هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة. عندما تتصدق بها
يحجزك الله عن النار ويبعدك عن النار، فكيف بمن تصدق بأكثر من ذلك؟ فإنه يعني ما شاء الله يكون له شيء كبير يوم القيامة. Sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah. Umpama Allah neka duka ngamuk motorona belai motorona musibah, tapi karena badan orang-orang siap sedekah burung ben Allah Subhanahu wa taala. Nah, digagalkan itu musibah dan dihapus oleh Allah atau diangkat. Nah, berupa banyak kali tok insyaallah barokan acara makin, barokan anak-anak yatim sepa seneng, barokan mata senangis, insyaallah banyak musibah-musibah seangkat sepa jauh sareng Allah Subhanahu wa taala. Asakone asedekah. Sampai Nabi pernah mengatakan orang yang sedekah separuh kurma. Korma eparo dua dari miskin dari tandi di korma setong eparo dua separuh bagi kering tandi separuh itu berdering di korma setong. Alhamdulillah kalau berpanjenengan banyak melek korma banyak atuk bisa ini. Cuman bersedekah itu orang yang sedekah ni kajak dentek soki, orang yang sedekah kajak dentek banyak sakone ajar sedekah. Ada orang ngucap, doke kok mana soki sedekah, doke, tiga sampun soki lo pagi ya saya sedekah. Jadi belajar, mulai masih sedikit, andi korma setong yang Nabi baru dua, tuum sabar, ajar lapet, itu dapat memadamkan murka Allah. Korma sesabaro kak dinto bisa jadi sebab top lah bengen neraka guleben panjenengan esopora dosa-dosa na guleben panjenengan jadi sebab selamat guleben panjenengan. Allahumma shalli ala Muhammad. وما نقص مال من صدقة قال النبي بل يزداد هكذا إذا تصدقت يزداد المال حقك وتحل البركة فيك وفي أولادك وفي أموالك وتحفظ من الشرور ومن البلايا لأن البلاء لا يتخطى الصدقة قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi pernah bersumpah, Nabi Muhammad pernah bersumpah, demi Allah tak kira korang harta dunianya orang yang suka sedekah. Orang mana keluarkan biasanya korang, gimana apa? Ring berarti korang, bukan. Tapi kanjeng Nabi sumpah, kanjeng Nabi ada haram demi Allah tidak akan pernah kurang harta orang yang bersedekah. Malah itambah, sumpah kanjeng Nabi. Tak kira miskin orang selampur, tak kira miskin orang selebur aparing. Karena apa? Bekto orang nikah aparing Allah masih apa? Aparing ben, ya dari kok lebihin ben Allah. Ajunan aparing setong Allah aparing 10. Ajunan aparing 10 Allah aparing 100. Siap ben Allah. Kita ngeluarkan langsung Allah masih siap. Ajunan senyapun makin entek pun gentena jauh lebih raja, lebih barokah, lakona ya pelancar, usahana ya pelancar. Asedekah sukone ikut terok raja ben Allah. Kaditoh janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan banyak dari musibah-musibah sekali lagi ejogo hartana, ejogo usahana ben Allah, karena orang yang selebur sedekah ejogo dari musibah, jauh dari penyakit. Nah, nih keseporan nih kan. Banyak ring makin sakit. Lopah obat sakit ini kan benih antar ke dokter asuntik meli obat. Banyak orang sakit obatan ini kan badan dengan sedekah. Obatin penyakitmu itu dengan sedekah. Insya Allah. Karena apa? Orang melebur sedekah bala penyakit jauh ben Allah, penyingkir ben Allah, bahkan musibah tidak bisa menerobos kepada orang-orang yang suka bersedekah. Moga-moga kita ben panjenengan berarti orang-orang selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. في الآية إن الله يجزي المتصدقين. الله يتولى الجزاء لهؤلاء الذين تصدقوا، وجزاء الله سبحانه وتعالى لا يصور ولا يمكن أن نعده شيء كبير وشيء عظيم لهؤلاء الذين يتصدقون على هؤلاء الأيتام والأرامل والمساكين. Dan di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalas langsung, yang akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersuka bersedekah. Dan balasan Allah itu tergantung kadar daripada keikhlasan kita, kadar daripada betul-betul mencari ridha Allah kita. Ini bisa 10 kali lipat, bisa 100, bisa 1000, bisa ibadah tanpa hitungan oleh Allah. Apa? Allah pun dari ikhlas orang yang gading tocan Allah cak beli 10, cak beli 100, tidak ada tanggungan kok. Bighairi hisab, tanpa dihisab. Allah tibik si abeles
Beni lebet malaikat lebet selain tapi Arya tangkung nangkok jawaban Allah. Semakin ikhlas orang tersebut, semakin diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. الله يوفق إن شاء الله القائمين على هذا العمل والمتصدقين وكل من خدم، الله يوفقهم ويبارك فيهم، وإن شاء الله يزداد هذا العمل يزداد حتى يكون منتهاه إلى الجنة إن شاء الله. Saya berdoa, kata beliau Syekh Ziyad, moga-moga acara kan itu sajen tahun, sajen rame, sajen makmur, sajen banyak senolongin, sajen banyak yang berpartisipasi saben tahun, sajen mabunga atina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ngoleh ridhan Allah. Panitia-panitia yang ikut andil mantir pasihat rancung umur ben Allah Subhanahu wa taala ben mantir terima amal seelakone nare makin gadito. وهؤلاء الأيتام والأرامل ربنا يسهل أمورهم إن شاء الله ويرزقهم الأرزاق الكثيرة ويحفظهم من الشرور ويجعلهم مسعودين إن شاء الله فرحين مستبشرين إن شاء الله في الدنيا والآخرة. Dan anak-anak yatim tadi yang ada di hadapan kita yang kita beri bantuan, mudah-mudahan mereka dijadikan orang-orang solihin, solihat. Mudah-mudahan masa depannya mereka diberikan masa depan yang cerah. Mudah-mudahan besarnya mereka semua dijaga oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Epateti kabulan Allah, saya sukses, saya selamat, saya taat ke Allah dunia dan akhirat. Semua yang kita bantu tadi mudah-mudahan mereka semuanya menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. جميع الذين حضروا إن شاء الله وإيانا كذلك الله يوفقنا وإياهم للخيرات ويرزقنا وإياهم السعي فيما يرضيه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Semua yang hadir, yang ikut andil di acara ini, dari tokoh masyarakat, dari kiai, para guru dan hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, saya doakan kita semuanya jadi orang yang beruntung, selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Ziyad. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.